dengar, saya sedang mengevaluasi perpecahan kalian. Titiknya? Kenapa kalian nggak bisa sholat? Kenapa harus pecah-pecah? Kita tidak. Kenapa harus beda-beda? Bahkan ada beberapa isu saja yang sama, lalu yang lain-lainnya beda. Apakah memang mahasiswa ini bacaannya berbeda, atau jangan-jangan udah kurang baca kita? Nah ini nih referensi. Banyak juga dosen, saya dosen. Banyak dosen juga kurang baca dia, tenang aja. Jadi bukan cuma kamu yang kurang baca. Saya berhenti dulu bertanya ke kalian ya nanti. Apa sih yang membedakan kemahasiswaan kamu yang hari ini turun sama yang kemarin tanggal 11? Kan ada BM Kesit Kerakyatan, ya sih? Ada yang BMSI Bangkit something. Ya, maksud saya apa yang membuat kalian harus bergelut beda hari terus tapi namanya tetap mahasiswa? Bahkan yang gebuk Ade Armando juga kan nompleng di gerakan mahasiswa kan? Nah ini apa sih sebenarnya yang membuat kemahasiswaan kalian itu berbeda sehingga waktu itu ya. Nah, iya, tapi intinya sebenarnya dari perbedaan-perbedaan itu menurut saya biasa gitu. Kenapa? Karena memang kita biasa berbeda, bahkan sebenarnya slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua. Yes, gitu. Cuman jadi, aku agak resah. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan perbedaan-perbedaan itu karena kita tetap satu tujuan, kita tetap satu jua, kita saling menguatkan. Di situ persis saya menemukan ada satu ruang di mana kamu tidak hadir, yaitu ketika kamu mengatakan bahwa perbedaan itu tidak perlu dipersoalkan. Tapi disitulah esensinya. Karena kamu membawa nama yang namanya student movement. Itu satu kategori dalam social movement. Nah, ketika you memakai jubah gerakan mahasiswa, tetapi you terpecah-pecah, you mengalami pengelompokan. Pertanyaan saya lah, apa sih yang membuat kalian beda dengan partai politik yang juga pecah-pecah karena kepentingan? Nah, begini. Coba jelasin ke saya, apa yang membedakan kamu dengan partai politik yang memang mengejar kekuasaan dan terpecah-pecah gitu loh? Karena tadi kalau misalnya abang bilang ini perbedaan apa alumni atau golongan dan lain sebagainya, saya kira tidak gitu. Karena kenapa? Kami ini di mahasiswa, politik yang kami mainkan adalah politik yang paling ideal gitu. Maka dari itu tuntutan serta harapan kami adalah juga yang paling ideal yang seharusnya dilakukan oleh negara. Sekarang terjadi krisis ideologi. Sekarang terjadi krisis ideologi ya karena masuknya ideologi transnasional yang merusak demokrasi. You juga harus berdiri di garis depan, standing at the frontier line. Kalau enggak, orang akan pikir you antek-anteknya orang politik. Ya ini kita nggak mau kalian dicurigai begitu, ya kan? Thank you. Maka apa yang kamu lakukan hari ini, kamu bertanggungjawabkan juga kepada gerakan-gerakan mahasiswa ke depan di masa depan. Maka di sini kita harus belajar dengan tertib berpikir. Pertanyaannya adalah kenapa orang begitu agresif menyerang Pak Luhut soal big data? Ketika tidak ada satupun ketentuan hukum yang memaksa dia untuk, kecuali you buka forum, you berdebat, you undang ke acara Bang Karni, berdebat dengan Pak Luhut soal big data. Di situ silakan berdebat. Tetapi sepanjang itu statement lepas, dia akan tetap terlepas. You nggak bisa penjarain dia. Nah artinya bahwa orang melihat gerakan ini tendensius ini benar-benar mau menyasar Jokowi. Bahkan ketika Presiden tanggal 10 mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, you tanggal 11 masih demo mengarah ke istana. Baru di tengah jalan balik lagi ke DPR. Nah di situ orang kemudian ini ada lelucon. Bukan tetapi kita, ada tanggal 11. Ada dari mahasiswa ini. Saya agak sedih karena kemudian gerakan mahasiswa itu kemudian dicibir orang. Dan dicibir seperti apa? Ini mengecewakan Dinda. Karena kita semua harus menyelamatkan masa depan demokrasi. Untuk MUI juga akan terus bersama kami melaksanakan aksi nasional di tanggal 21 April 2022. Kami akan terus bersama rakyat menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebenarnya mau kalian itu apa? Presiden Jokowi harus berapa juta kali menolak wacana-wacana itu baru kalian bisa puas? Presiden Jokowi harus menggunakan bahasa apa untuk menolaknya baru kalian bisa paham? Kalian itu mahasiswa di universitas ternama. Seharusnya kalian malu dengan kami di pelosok ini. Seharusnya kalian malu dengan anak-anak SD yang ada di NTT. Yang ketika seseorang bicara, mereka langsung mengerti dan paham. Di tahun 2022 sebesar 7.014 triliun. Tapi Bos, soal kebebasan, apakah Anda merasakan kebebasan di rezim ini? Anda terganggu nggak? Itu kan poin yang mau ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Karena Anda membandingkan dengan rezim di sebelumnya, rezim Orde Baru. Kita di sini tuh ada di rezim Orde Baru, kita merasakan bagaimana kita diintimidasi. Nah pertanyaannya apakah, enggak, saya tanya apakah Anda diintimidasi di rezim ini? Langsung dijawab. Terkait tentang hal tersebut, pertama yang tak bisa dibantah adalah pemilihan rektor setiap kampus itu kan dipilih oleh presiden beberapa persen, ada persenannya.
Ya kan itu kan saya bilang ini anak-anak ini nggak punya ilmu, saya bilang turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan kesleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama sekali. Osi. Oh my god, oh my god. Tidak ada makanya enggak, kalau mau bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas. Saya mau tanya, apakah Anda di rezim ini ya, Anda tidak, kebebasan Anda di rezim ini dikebiri nggak selama ini? Sampai situ dulu Bang, kita kasih kesempatan jawab ke Harudin. Apakah ada intimidasi yang langsung dirasakan teman-teman BEM? Iya, yang pertama tadi disampaikan terkait tentang kebebasan, bagaimana contoh, misalkan bagaimana beberapa BEM yang belum mendapatkan SK rektornya, kan bagaimana tekanan, kemudian surat pemanggilan waktu melakukan aksi, kan itu kan kita tidak membedakan antara Orde Baru dan Orde sekarang. Tapi hari ini ingin menyampaikan adalah jangan sampai kita mundur ke era-era sebelumnya yang sudah terjadi, dan itu kan menjadi pembelajaran bahwa bagaimana hari ini ya tidak ada yang menyampaikan bahwa hari ini lebih buruk dari. BEM UI akan terus menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. BEM UI bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia akan menggelar Kongres Rakyat pada tanggal 18 April 2022. Rakyat mana yang kalian maksudkan? Kalian bawa-bawa nama rakyat, tapi kalian sendiri tidak pernah melibatkan rakyat. Lalu rakyat yang mana? Berhentilah membuat kongres rakyat kalau rakyat sendiri tidak tahu soal kongres yang kalian buat. Kita hadir itu karena keresahan, karena ketidakpercayaan, karena pemerintah saat ini apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi di situ bersama Presiden Mahasiswa 18 kampus yang hadir saat itu, kita sepakatin kita akan melakukan demonstrasi kembali. Kalian juga mengatakan bahwa akan mengadakan aksi demo nasional pada tanggal 21. Yang beta mau tanya pada kalian, sebenarnya kalian itu mau buat aksi demo nasional atau mau buat aksi konten TikTok nasional? Apa kalian tidak puas bikin rakyat sengsara seperti tanggal 11 kemarin? Kalian itu sebenarnya mahasiswa atau demo? Ada 4 tuntutan, tidak ada yang berubah dari tuntutan-tuntutan sebelumnya. Dan juga di 28 Maret ada 6 tuntutan, baik itu kenaikan stabilitas dan ketersediaan bahan pokok, mengungkap mafia minyak goreng, dan mengevaluasi menteri terkait, dan juga menyelesaikan konflik agraria. Kalian sering teriak-teriak rezim Jokowi menyengsarakan rakyat, tapi kalian sendiri yang bikin rakyat makin sengsara. Itu tipe-tipe orang munafik. Rakyat sudah sengsara, bukannya cari solusi, tapi malah bikin rakyat makin sengsara dengan cara demo.